Alhamdulillah, Alhamdulillahil Quddus Salam, Dzil Jalali wal Ikram, alladzi faddala wa ja'ala Ibrahim uswatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairin ni'am wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila ghayatil maram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, اتقوا الله. وقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah iman, Islam dan ihsan, sehingga dengan rasa syukur itu kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya di setiap Jumatnya Al-Fakir mengingatkan diri sendiri maupun kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, karena takwa inilah kunci keselamatan seorang hamba dari dunia sampai akhirat. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, tentunya semua menjadi sebuah bentuk pelajaran bagi umat Islam. Tidak terkecuali kisah Nabiuna Ibrahim alaihi salam, Nabi yang mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Karena dari 25 nabi yang kita kenal sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, 19 nabi itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim, karena pentingnya cerita beliau, indahnya kisah beliau, sehingga Al-Quran berulang-ulang menyebut nama Ibrahim dengan sampai jumlah 69 kata Ibrahim terulang dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa betapa pelajaran hidup seorang manusia banyak harus belajar dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa cerita dan diantara kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang biografi Nabi Ibrahim? Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Khalil artinya kekasih, Habib artinya kekasih. Yang dijadikan kekasih Allah di antara para nabi-nabinya Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan setiap harinya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan salawat yang diajarkan kepada kita dari Nabi Muhammad yaitu salawat Ibrahimiyah,
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibadallah, jamaah Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau membeberkan dan menuturkan serta menjelaskan mengapa Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, mengapa Nabi Ibrahim mendapat julukan kekasih Allah. Setiap nabi ada masing-masing julukan daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dikenal dengan Kalimullah, nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Syekh Nawawi disebutkan sebagai Nabi Ibrahim Nabi Khalilullah? Minimal ada 3 argumen atau 3 alasan. Yang pertama, ibadallah, karena Nabi Ibrahim merupakan nabi yang selalu mengutamakan perintah Allah daripada urusan-urusan lainnya. Hal ini terbukti saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, bagaimana ia harus menyembelih anaknya, dan ini merupakan perintah dari Allah. Mungkin akal pikiran akan berkata, sungguh amat sangat tega, sebab mimpinya para nabi merupakan wahyu, dan Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Namun ketika akal berbeda dengan keimanan, tentunya seorang hamba yang baik dia akan utamakan keimanan dibanding akal pikirannya. Saat akal berkata A dan iman berkata B, maka senantiasa kita jika ingin menjadi hamba yang Allah sayangi dan ridai, kita dahulukan B yang didahulukan oleh iman. Begitulah Nabi Ibrahim dalam kehidupannya. Walaupun sebagai seorang ayah, antara tega atau tidak, antara sedih atau senang, namun perintah untuk menyembelih anaknya tanpa ada ragu sedikit pun, jika ini merupakan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tidak akan ia tinggalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa Nabi Ibrahim mendapat julukan kekasih Allah. Tetapi berbeda dengan kita hamba yang awam. Saat kita berdagang, saat kita berusaha, saat kita bekerja, lalu kemudian kita mendengar azan, suara panggilan Allah, maka seringkali dan berulang-ulang kali kita selesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu, kita tuntaskan bisnis kita terlebih dahulu, kita selesaikan dunia kita terlebih dahulu, kita tunda dan tunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan 1-2 kali, ini bukan 1-2 pekan, ini bukan 1-2 bulan, tetapi berkali-kali berulang-ulang, dari tahun ke tahun kita lakukan hal ini karena kita mementingkan kepentingan pribadi. Sedangkan berbeda dengan Nabi Ibrahim, yang dia pentingkan adalah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, maka antara berani atau tidak, antara sedih atau senang, antara tega atau tidak, menyembelih anak atas perintah Allah Subhanahu wa taala mampu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah karena Nabi Ibrahim, nabi yang memiliki hati penuh dengan tawakal kepada Allah. Tawakal adalah berpasrah diri kepada Allah setelah usaha.
Adapun sebelum usaha sudah berpasrah, ini bukan tawakal namanya. Ini namanya bahasa Arab tawakul. Ada kalimat alif setelah waw, berbeda dengan kalimat tawakal, tidak ada alif setelah waw. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, terbukti saat Nabi Ibrahim menanti lama tidak dikaruniai anak, lalu kemudian Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar. Akhirnya di saat menikah kembali, istri yang pertama Siti Sarah, istri yang kedua Siti Hajar. Lalu Allah anugerahkan dari Siti Hajar Nabi Ismail alaihi salam. Saat Nabi Ismail masih bayi, Allah uji kembali keimanan Nabi Ibrahim agar tinggalkan bayinya dan istrinya, lanjutkan perjuangan dakwah ke negeri Palestina. Ibadallah, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim berangkat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail di kota suci Mekah, yang saat itu gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ditemukan air pegunungan. Tetapi saat Siti Hajar merasa kehausan, ia pun berikhtiar lari antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian setelah bertawakal kepada Allah, maka Allah keluarkan air yang sampai saat ini menjadi air terbaik bahkan sampai hari kiamat, yaitu air Zam-Zam. Ini atas jerih payah Nabi Ibrahim mendidik istrinya Siti Hajar dan juga mentarbiyah anaknya Ismail alaihi salam. Tentunya dicatat dalam sejarah, bahkan sampai detik ini tidak ada air dengan merek apapun yang bisa mengalahkan kekuatan daripada air Zam-Zam. Zam-Zam itu adalah kalimat bahasa Arab yang artinya tidak pernah terputus. Air yang sumbernya tidak pernah terputus itu adalah air Zam-Zam, dan ini merupakan air terhebat sampai kelak hari kiamat nanti. Ibadallah, bahkan Nabi Muhammad sabdakan dalam satu hadisnya, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang minum. Jika ia niat ingin dikaruniai anak, maka tidak mustahil bagi Allah akan dikaruniai anak. Jika ia niat menjadi orang kaya yang dermawan, maka tidak mustahil bagi Allah dia akan menjadi orang kaya. Jika ia niat ingin menjadi pejabat yang saleh, maka tidak mustahil bagi Allah dia akan ditakdirkan menjadi pejabat. Ibadah Allah, sungguh hebat dan luar biasa atas jerih tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga air itu dinikmati oleh seluruh penjuru manusia dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur. Setiap muslim merasakan betapa dahsyatnya kekuatan air Zam-Zam. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mengapa Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, adalah selama hidup beliau tidak pernah makan kecuali mencari teman makan. Beliau selalu menghormati tamu yang datang dan selalu diberikan makan kepada tamu yang datang, baik tamu yang dikenal maupun tamu yang tidak dikenal. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Saat Nabi Ibrahim tertidur di tengah malam, terlelap, capek, lalu datang di keheningan malam seorang tamu yang tidak dikenal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia dengan hati yang lapang, hati yang luas,
memberikan kesempatan tamu itu untuk bertamu lalu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia bangunkan istrinya. Adakah makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu? Lalu istrinya bertanya, siapa tamu tersebut? Nabi Ibrahim, aku pun tidak mengenalinya. Lalu kemudian menyembelih kambing dan dibuatkan masakan kambing, disuguhkan di tengah malam tersebut. Tamu yang tidak dikenal lalu diberikan makanan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sangat cinta dengan tamu-tamu. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim pun jika tidak menemani, tidak bertemu dengan teman untuk bermakan, untuk menyantap satu makanan, untuk mengisi asumsi perutnya, maka Nabi Ibrahim rela berjalan 1, 2, sampai 3 kilometer guna mencari orang lain agar orang lain bisa makan bersamanya. Subhanallah, inilah kehebatan Nabi Ibrahim. Hablum minallahnya kuat dan hablum minan nasnya luar biasa. Kekuatan hubungan kepada Allah dan kekuatan hubungan kepada manusia. Maka atas jasa-jasanya Nabi Ibrahim, atas doa-doanya Nabi Ibrahim pun Nabi Muhammad memuji Nabi Ibrahim. Ma'ana illa da'watu Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, saya tidak memiliki arti apa-apa seandainya tidak dapat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena saat Nabi Ibrahim meletakkan renovasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, lalu Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasula. Sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Adam, tidak pernah ada rasul yang terlahir di kota suci Makkah. Lalu di saat Nabi Ibrahim selesai membangun dan merenovasi Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangan, ya Allah, utuslah dari negeri ini seorang rasul. Atas doa Nabi Ibrahim. Lalu kemudian doa yang dimaksud adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad membalas jasanya dengan bersolawat, kama sallaita ala Ibrahim. Padahal Nabi banyak. Mengapa tidak disebut kama sallaita ala Adam? Mengapa tidak disebut kama sallaita ala Nuh? Mengapa tidak disebut kama sallaita ala Daud? Mengapa tidak disebut kama sallaita ala Sulaiman? Mengapa tidak disebut kama sallaita ala Musa? Mengapa tidak disebut kama sallaita ala Isa? Tetapi yang disebut oleh Nabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim telah mendoakan Nabi Muhammad lahir di kota suci Makkah. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal singkat cerita dan kisah potongan Nabi Ibrahim, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur